Hello again everybody, welcome back again di XAU USD atau Gold Update. So guys, update hari ini sebenarnya untuk dedikasi yang seperti biasa saya lakukan ya. Jadi weekly update itu sebenarnya ada XAU atau Gold. Saya tetap akan update untuk altcoins-nya after this XAU USD update. Dan anyway teman-teman, sorry banget late update hari ini karena ada technical problem ya di rumah, jadi internetnya terputus dari pihak sananya dan sampai sekarang ya pada akhirnya ya baru beberapa saat lalu ini udah kembali online, akhirnya bisa untuk start create update buat teman-teman sekalian. Di video sebelumnya kita ada membahas tentang tentang seputar Shiba Inu ya. Sebenarnya after that banyak yang request Litecoin, Conflux dan juga Algorand. Algorand nih saya lihat paling konsisten ditanyain terus-menerus. Mungkin after this saya akan update untuk Algorand, dan mungkin setelahnya teman-teman boleh type di kolom komennya apakah kita akan update untuk Litecoin terlebih dahulu karena dia dekat halving, atau kita bahas tentang seputar Conflux sesuai request dari teman-teman juga. Alright, so tanpa berpanjang-panjang langsung aja kita masuk ke dalam XAU USD update. Untuk XAU USD sebenarnya posisi 2 hari terakhir itu kita kan karena market US libur, jadi market tuh nggak terlalu pergerakan yang signifikan ya. Di sepanjang sesi US saya lihatnya flat-flat aja ya, nggak terlalu agresif yang seperti gimana banget, tapi memang currently posisi XAU USD itu kelihatannya ada potensi bisa terjadi reversal. Nanti saya akan jelaskan ke teman-teman seperti apa cara pandangnya dan apa syaratnya untuk XAU USD itu bisa benar-benar totally reversal. Yang perlu di take note adalah di hari Kamis itu tengah malam subuh, lebih tepatnya di hari Rabu lah ya, Rabu malam berarti Kamis pagi itu ada FOMC meeting minutes sekitar jam 1. Ini sebenarnya sifatnya report dari pertemuan yang terjadi pada bulan Juni lalu. Habis report itu harusnya akan ada aktivitas pergerakan yang cukup impulsif atau fluktuatif, dan malamnya di hari Kamis itu akan ada ADP non-farm employment change. Yang ini adalah data yang sangat penting, terutama job opening juga. Ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat, dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap harga XAU US dollar ya. Dan ini juga nggak cuma XAU tapi sebenarnya untuk altcoin juga ada pengaruhnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau bertransaksi, ini sedikit saran ya, agak hindari Kamis dan hari Jumat ya, itu aja. Kenapa? Karena hari Jumat juga akan ada non-farm payrolls ya. Sebenarnya kalau misalkan mau ngikutin price action aja, kalian confident dengan price action yang kelihatannya ada potensi reversal atau bisa dimanfaatkan, yaitu silakan saja, selama selalu gunakan stop loss. Cuman menggunakan stop loss sekalipun, setahu saya ya, yang namanya kita transaksi di broker, kalau misalnya market bergerak sangat hektik, itu very likely kita akan terkena yang namanya slippage ya. Jadi misalkan contoh teman-teman tepatkan stop lossnya di let's say 1930 gitu, bisa dibablas sampai 1932, 1933 gitu, baru kemudian kena gitu loh ketika market lagi very high volatile. Jadi itu kenapa sebaiknya menghindari 2 harian ini ya. Dan seminggu pertama sepertinya nggak terlalu ideal sebenarnya kalau misalkan mau dipaksakan untuk transaksi secara agresif. Mungkin sebaiknya sabar sedikit, nunggu sampai minggu kedua. Di hari Selasa itu aktivitas baru mulai ya kembali stabil lah ibaratnya gitu ya. Market bener-bener mungkin nurut dengan price action dan bisa di follow up. Kalau di minggu-minggu pertama apalagi dekat-dekat non-farm payroll, biasanya market tuh cenderung flat, nggak terlalu banyak aktivitas, nggak break yang signifikan banget. Memang range-nya ada tapi nggak sebesar ketika kita lagi di market yang dalam keadaan stabil. Itu jadi yang perlu di take note buat teman-teman yang trading baik itu di forex market maupun XAU USD untuk seminggu ini, Kamis dan Jumat. Please di take note. Oke? So, price actionnya, apa yang sebenarnya kita lihat saat ini, progres sejauh ini seperti ini saya terakhir update-nya di Advanced Group ya. Saya lihatnya di time frame daily itu kita membentuk yang namanya 3 candle formation, dikenal dengan istilah 3 river morning star. Jadi berupa pola di mana candle merah ya atau candle bear kemudian diiringi dengan indecision ya di market ketika ada doji, tapi dojinya itu harus tail candle-nya panjang ke bawah kalau bisa, karena menandakan bahwa seller sempat menekan tapi kemudian dia galau dan kembali lagi di atas area open-nya. Jadi closing-nya itu seperti star pattern, mungkin pin bar ya, bisa juga dengan doji, bisa juga dengan hammer pattern, banyak macam ya jenisnya, dan dikonfirmasi dengan candle di hari berikutnya yang mengengulfing candle bear di 2 hari sebelumnya. Dan ini berarti memberikan indikasi bahwa gold saat ini itu punya probabilitas untuk terreversal
ya. Jadi kalau kita lihat sekilas saat ini, ya ini bisa aja merupakan area tahanannya. Nah, skenario apa sih yang bisa mendorong gold itu untuk benar-benar nanjak signifikan? Yang udah pasti adalah non-farm payroll. Kalau misalkan angka non-farm payroll cenderung turun sesuai dengan forecastnya seperti ini, berarti harusnya akan sangat positif untuk gold. Selain itu, average hourly earnings ini berarti rata-rata pendapatan ya, wage daripada kayak kita kayak bilang UMR-nya lah di Amerika Serikat itu turun dari 4,3% 4,2%. Ini forecastnya. Kalau aktualnya betul, berarti inilah faktor yang utama yang mendorong untuk yang namanya gold itu bisa benar-benar terreversal atau rebound sampai break terhadap area-area yang kita consider sebagai resistance-nya. Oke, jadi sejauh ini adalah indikasi ya, kalau kita lihat ya dari segi price action memang memberikan indikasi, kemudian dari segi data sendiri secara forecast itu juga bisa mendukung. Tinggal nanti bagaimana rilis datanya, dan itulah yang akan menjadikan si gold ini mengalami reversal yang sangat signifikan. Area di atasnya kita punya SNR ya, dari konsolidasi yang terjadi sekitar tanggal 25 Mei sampai kisaran 20 Juni ya, sampai akhirnya terjadi breakdown, yaitu di kisaran area $19.38. Nah, kalau misalnya kita contain areanya ya lebih kurang seperti ini, antara 19.38 dengan 19.05 itu merupakan area range yang saat ini terbentuk pada gold, dan saya pikir breakoutnya itu benar-benar baru akan terjadi ketika nanti data NFP rilis pada akhir pekan ini. Ya mungkin bisa lebih awal karena ada Jones Job Opening atau ADP, tapi biasanya fake out aja habis itu balik lagi karena data yang utamanya itu adalah non-farm payroll dan unemployment rate pada hari Jumatnya. Oke? Nah, teman-teman sekalian, secara struktur time frame daily, Anda bisa sedikit berasumsi bahwa ya kita overall itu masih ada potensi higher high, higher low sequence. Jadi memang saya pikir di sini sewajarnya saja ya kalau kita melihat ada indikasi reversal, teman-teman itu bisa mencari setup untuk long. Atau kalau teman-teman lebih yang konservatif, Anda bisa lebih prefer untuk sabar sedikit dan menunggu adanya perubahan struktur atau break terhadap trendline yang terbentuk pada time frame daily ini. Ya, Anda bisa tarik dari tail to tail candle, which is seperti ini ya, lebih kurangnya ya belum terlalu breakout, tapi kalau Anda mau lebih konservatif, tarik aja dari tail candle yang ada di sini. Jadi ini adalah highest yang kita ukur menjadi ketemu dengan highest berikutnya dan akhirnya menjadi sebuah trend line ya. Ini sebenarnya ya masing-masing ya personality, Anda bisa ubah juga jadi line chart kalau nggak terlalu confident, berarti tarik dari body to body ya, mungkin kelihatannya seperti sedang breakout ya, makanya di sini saya lebih prefer untuk konservatif aja menggunakan tail candle-nya karena kita mengantisipasi potensi rejection kembali terjadi pada area resistance yang terbentuk dari support sebelumnya. Oke? Nah, sejauh ini Anda lihat di time frame daily juga memang kita bisa jadi membentuk semacam falling wedge pattern ya, mengindikasikan bahwa seller setelah break low di sini tambah lama tambah melemah ya, tekanannya tuh nggak sesignifikan sebelumnya ya, mungkin sedikit lebih rendah lagi baru kemudian nanjak, itu juga bisa terjadi. Oke? Jadi saya akan tinggalkan dulu si falling wedge-nya, kemudian saya juga akan note ke teman-teman bahwa overall ini ada potensi higher low, jadi please teman-teman sekalian be aware ya terhadap potensi yang bisa terjadi pada si gold ini. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail pada time frame 4 jamnya, satu teman-teman yang pengen saya take note adalah ini merupakan area konsolidasi yang kita take note terakhir pada time frame daily. Jadi kita akan ambil area supportnya saja di bagian bawah seperti ini, lalu kita drag ke samping dan kita note ya sekitaran lebih kurangnya di area ya, mungkin kalau saya bulatkan ini bisa di kisaran 1934,5 dolar ya. Ya kita lihat di sini teman-teman sekalian, mungkin ya saya akan pakai di area seperti ini ya, 1934,50 dolar more or less-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini merupakan area key resistance atau support yang terbentuk pada pergerakan dari support yang terbentuk pada kisaran tanggal 31 Mei dan 16 Juni terakhir ya, kita take note. Sebelumnya bisa jadi membentuk semacam triangle dan terakhir breakdown, atau teman-teman seperti yang tadi sudah saya jelaskan di time frame daily, Anda bisa hubungkan high ketemu high untuk potensi trend line yang bisa digunakan sebagai guideline. Oke, untuk bagian bawahnya mungkin saya nggak akan terlalu concern ya, karena kita akan fokusnya terhadap apakah di sini si gold itu bisa breakdown, retest dan akhirnya benar-benar flip menjadi bullish secara bias, atau kita masih dalam posisi tertekan. Karena memang secara struktur seperti yang Anda lihat di sini, ini merupakan area highs-nya ya. Kemudian dia create yang namanya lower low.
and then we create yang namanya lower high, and then we have another lower low. So technically saat ini kita punya area highest itu ada di kisaran range price 1934 ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan trendline ya sebenarnya bisa seperti ini. Ini adalah highestnya dan ini merupakan area lowestnya. Ya, jadi kita bisa marking seperti ini ya. Karena posisi high levelnya lebih kurang sama dengan area support sebelumnya dan saya nggak mau terlalu banyak ya istilahnya chartnya, ya saya akan delete aja. Jadi teman-teman paham ya, untuk gold betul-betul bisa reversal. Syarat utamanya secara sederhana adalah gold harus men-take out trendline beserta area highest level sebelumnya. Dan pada proses retestnya kita harus terjadi dalam fase yang korektif. Karena kalau teman-teman lihat di time frame 1 jamnya, well at least secara struktur ya, kita udah ngelihat bias kita tuh udah mulai flip menjadi bullish. Ya, we have inverted head and shoulders. Basically udah break terhadap neckline-nya. Kemudian kalau teman-teman ukur lagi di sini menggunakan higher high, higher low sederhana saja, Anda bisa lihat ya. Kita tuh sudah konsisten create higher high, higher low. Ini udah kayak anak tangga ya. Naik, turun, kemudian naik, turun lagi. Saat ini kita kena reject dan masih di dalam area yang sama. Jadi secara struktur ini kalau di extend lebih kurangnya seperti ini, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat ini adalah possible higher high, higher low-nya. Ya, meanwhile karena kita belum terjadi break, maka sebenarnya area low yang paling valid untuk saat ini kita pantau adalah di kisaran range price tersebut. Ya, jadi saya akan take note seperti ini. Ini adalah low yang paling besar di time frame 4 jamnya. Kemudian kita lihat di sini ini merupakan area resistance yang sebelumnya berhasil di break. Kalau teman-teman mau marking seperti ini juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau saya sih pribadi preference-nya adalah melihat low-nya aja, karena low point-nya itu yang menjadi patokan utama kita untuk saat ini. Beda ceritanya kalau misalkan dia sukses breakout, berarti low kita swing-nya ya udah berpotensi pindah di kisaran area yang ada di tengah ini. Ya, tapi karena belum, berarti kita boleh mempertimbangkan bahwa bisa saja rejection kembali terjadi, dan kalau misalnya breakdown seperti ini kembali terjadi, ini berarti bias kita kembali lagi menjadi sellers. Oke? Jadi sejauh ini time frame 1 jamnya sedang berusaha untuk flip bias di time frame 4 jam dari bearish menjadi bullish ya, dengan catatan harus break terhadap high level yang ada di sini. Jadi secara struktur market totally flip, dan di daily kita mendapatkan konfirmasi juga ya bahwa harganya break terhadap trendline. Di situ akan memudahkan untuk gold kembali rally, dan mungkin setelah itu teman-teman bisa fokus mencari long position ya. Jadi every time dia pullback, retest misalkan terhadap area Fibonacci atau gimana-gimana, ya itu tergantung dari masing-masing punya strategi ya. Mungkin bisa pakai SNR, mungkin bisa pakai area demand zone dan supply zone juga. Seperti ini for example, misalkan ini denote sebagai area demand zone. Oh, berarti kalau dia pullback ini bisa jadi opportunity untuk long ya. Bisa juga dilakukan teman-teman sekalian ya. Tapi pribadi lebih nyaman kalau misalkan melihat gold lebih baik breakout terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar sudah totally flip bias dari sellers menjadi buyers ya untuk higher time frame-nya. Alright, so itu dia teman-teman penjelasan saya seputar XAU USD. Mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami dan teman-teman bisa mendapatkan alternatif analysis dari apa yang saya sharingkan barusan. So I think that's it for now. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update for altcoins and Bitcoin. Cheers guys, bye bye.